wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pengajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-24 akan kita mulai. Namun sebelum kita mulai, tawassul dengan membaca Asmaul Husna dan juga membaca Al-Fatihah. Semoga selalu mendapatkan keberkahan, keselamatan, kerahmatan, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Di ujung bulan suci Ramadan kita mendapatkan ampunan dan itsqum minan nar. Semoga yang hadir pada kesempatan ini dan juga yang mengikuti kajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, mendapatkan rizki yang melimpah dari Amin. ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa jami'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Hasan wa Husain, khusus ya Syekh Ma'sum Syekhina wa Rabbina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi wa bihi badana walau ahadna ghairahu la syaqina ya habada rabba wa hubbatina wa habada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wa la baqina Allahu laula anta ma tadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa arsilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'ajamuhum alaina tibqal ahadisil lati rawaina fardudhumallahumma khasirina. Allah ya Rahimu, Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Azimu, la yanbaghi lil qawmi an ya'luna. Allahu ya Latifu ya Alimu, Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu, Allahu ya Tawwabu ya Halimu, Allahu ya Wahhabu ya Karimu, habnal ula waj'al idanatuna. Allahu ya Maliku ya Muniru, Allahu ya Maliku ya Qadiru, Allahu ya Maula wa ya Nasiru, Allahu antal malikul kabiru, laisa idana laka mu'ad
معجزين الله يا شاكر يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاح يا بصير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظاهر يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حفيظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهنا الله يا قدير يا مقتدر الله يا قاهر يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العديد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت قل ربنا وحشدنا الحسين أنت الواسع الله يا قابض أنت المنيع الله يا خالق أنت الجميع الله يا خفيض أنت الرفيع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام والسيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الوحيد الله يا أخير أنت الرشيد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك أقبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد لجانا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البديع الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفء لا والد لا ولد كف الرداء عنا فقد أهدينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا
Rabbul izzati salamu al-mu'minul muhaiminul alamu dzur rahmatil al-azzud damu mandinul haqqu wal islamu qayyid lahu Allahumma nasirina Allahu antal muta'alil hakamu al-fardu dzul arsyil waliyul akamu al-ghafirul mu'til jawadul mun'imu al-adilul adlus saburul arhamu makilana fi ardina tamkina Allahu ya Quddus ya Burhanu ya Barru ya Hannanu ya Mannanu ya Haqqu ya Muqsitu ya Dayyanu tabarakat asma'ukal ihsanu biha qara'na babakal masuna Allahu ya Khallaqu ya Habibu Allahu ya Razzaqu ya Hasibu Allahu ya Qaribu ya Raqibu Al-Musta'anu Sami'ul Mujibu Inna da'awnaka astajib amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan tentang kajian ziarah Rasulullah wa syaddur rihal, ya. Ziarah ke makam Rasulullah dan juga yang disebut dengan syaddur rihal, melakukan wisata ziarah atau wisata religi yang berkembang di Indonesia. Kajian yang ketiga dari bab ini, halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni a'jabu thumma a'jab ayyafhama dhu aqlin mana ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam min hadzal hadis ma'a fahmi jawazi syaddir rihal ilal madinatil munawwarah bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam li ajli sholati fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ajibtu summa ajibtu min dalikal fahma li annal madinatal munawwarata bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam ma kana laha ayyu qimatin bainal bilad qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa hadzal masjidul karimu masjiduhu sallallahu alaihi wasallam laula idafatuhu ilaihi alaihi salatu wassalam lakana ka kullil masajid la fadla lahu ala ayyi masjidin min masajidid dunya. Wa inni istuni ingsun a'jabu iku gumun hiran sapa ingsun summa ajabu nuli hiran tambah hiran, ya hiran banget, hiran sekali saya. Ayyafhama yento memahami sapa dzu aqlin orang yang punya akal sehat, mana'a mencegah sapa dzu aqlin ziyaratahu ing ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Min hadzal hadis, diambilkan larangan itu diambil dari hadis ini. Hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidi Hada, wa Masjidil Aqsa. Ya, diambil dari hadis itu. Ma'al fahmi jawazi syaddir rihal, sertane memahami wenange entuke melakukan perjalanan atau wisata keagamaan ilal madinati marang Madinah al munawwarati kang munawwarah, kang diberi cahaya, bi anwarihi kelawan nur to cahayane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga paring rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi wasallam, lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing ngatasi Kanjeng Nabi anggone ngintukake li ajli sholati krana meh nindakake salat fi masjidihi ing dalam masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ajibtu summa ajibtu, ing pestine telah mengherankan gumunake gawokake sapa ingsun, gawe kayak gumun summa ajibtu nuli hiran sapa ingsun mindalika sayang mengkono tindakan mindalikal fahmi sayang mengkono pemahaman tersebut mengherankan bagi saya. Li'annal madinata kronos tuni madinatal munawwarata munawwarah bi'anwa nur cahaya di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laha ayu qimatin, maka naura'ono laha ketuiki Madinah ayu qimatin, apa ayu qimatin duweni nilai bainal bilad antara negara, qabla hijrati antara negara-negara, qabla hijratihi sadurunge hijrah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha marang Madinah. Wa hadzal masjidu tayu masjid iki al-karimu kang mulya. Masjidu yaiku masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula idhafatuhu, lamun ora nyandaraki masjid kuwi ilaihi marang Kanjeng Nabi, kalau tidak ada Kanjeng Nabi, kalau tidak dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lakana yakti ono apa masjid kakulil masajid, kaya dene pira-pira, kaya dene saben-saben masjid, la fadla lahu, tidak ada keutamaan ya ala ayyi masjidin ing atase dini masjid min masajidid dunya, saking masjid-masjid di seluruh dunia. Ini satu penilaian ya. Ini ana wong, kalau ada orang mengatakan bahwa ziarah ke makamnya Rasulullah itu tidak boleh, termasuk hukumnya bid'ah, termasuk hukumnya musyrik, termasuk tindakan khurafat dan seterusnya, yang dipahami, yang diambil pemahaman dari la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan kamu lakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya dipahami dari hadis itu sehingga melarang terhadap orang untuk ziarah kuburnya Rasulullah ya. Dan orang tersebut malah justru memahami boleh melakukan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Dasarnya ya hadis itu.
Padahal yang namanya untuk kepentingan sholat di dalam masjid. Padahal yang namanya Masjid Nabawi itu atau Madinah Munawwarah, Madinah yang dulu namanya Hijaz, kemudian dinamakan Al-Madinah itu dari At-Tamaddun, negara yang berperadaban, kota yang berperadaban, itu terkenal dengan nama Madinah karena dicahayai oleh cahayanya Rasulullah SAW. Karena di situ ada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah mungkin tidak menjadi seperti itu, tidak dikenal. Demikian pula wa inna ma'ajibtu summa ajibtu min dalikal fahm. Saya heran juga. Wah, ada orang memahami hal tersebut karena Madinah min dalikal fahm di annal Madinah al-Munawwarah bi anwari ma kana la ayyuqimatin bainal bilad qabla hijratihi. Madinah sebelum hijrahnya Rasul itu ya sama seperti negara-negara yang lain, kota-kota yang lain. Ya, tidak mempunyai nilai lebih karena ada Rasul di situ. Karena Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian Madinah mempunyai nilai dan arti. Nah, orang yang mempunyai peran seperti itu malah justru ora dikunjungi, sing dikunjungi malah kotanya kan lucu. Ya. Ini yang disebut ajibtu summa ajibtu. Aku heran wong sing duwe akal sehat, nalar yang sehat, dia melarang ziarah ke makamnya Rasul, tapi memperbolehkan masuk ke Madinah. Padahal Madinah sebelum hijrah itu belum dikenal apa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak punya nilai apa-apa, dan tidak punya nilai tawar yang lebih dibandingkan dengan kota-kota yang lain, yang nilainya sama dengan kota-kota yang lain. Ya. Wahadal masjid, kalau liadri sholat untuk sholatnya, kalau untuk sholat karena sholat di Masjid Nabawi itu mendapatkan ya lebih mendapatkan 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar Masjidil Haram maupun Masjid Aqsa. Sama di luar atau selain dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dia mendapatkan kelebihan 1000 kali lipat dibandingkan itu. Tetapi orang masuk di Masjid Nabawi itu kan karena ada Rasulullah SAW di situ. Wahadal Masjidul Karim, masjiduhu yang membangun siapa? Kanjeng Nabi. Yang ada di dalam masjid tersebut dimakamkan makamnya Rasulullah. Laula idhafatuhu ilaihi alaihi salatu wassalam, maka kalau seandainya tidak ada Rasulullah ada di situ, tidak disandarkan nama besarnya Kanjeng Nabi, ya, derajatnya Kanjeng Nabi, lakana kullil masajid, yakti Masjid Nabawi itu tidak memiliki kelebihan sama halnya dengan masjid-masjid yang lain. Karena Masjid Nabawi itu ada kelebihan dan ditingkatkan orang yang sholat di dalamnya itu memiliki derajat 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, karena di situ ada Kanjeng Nabi. Makanya logikanya kan dibalik. Jadi nilai itu tambah, tapi yang membuat nilai tambah itu malah tidak dihargai, tidak boleh dikunjungi. Itu kan lucu. Maka ini termasuk yang mengherankan. Fal masjidu mangkautai masjid innama azuma nalikane innama azuma angin pastine besar apa hadil azum apa masjid hadil azumata ing keagungan iki. Wasorat lan dadi apa sholat fihi ing dalam masjid bi alfi sholatin, ya, kelawan 10 kali lipat 1000 kali lipat sholat di fi siwahu ing dalam sakliyane Masjid Nabawi minal masajid sangi pira-pira masjid li annahu kronostuni al masjidul ladzi iktar al masjidu masjid alladzi iktar kang wis milih hu ing masjid sapa sallallahu alaihi wasallam wa bana lan bangun sapa Kanjeng Nabi hu ing masjid walladzi kana yusyarrifuhu walladzi kana lan nalik walladzi dzat walladzi alladzi kana kang ono yusyarrifu memulyake ya
Wa ing masjid sapa Kanjeng Nabi bis sholati kelawan salat fi ing dalam masjid. Walladzi kanat kang ana tahmi ya. Fihi ar-rahmat wal barakat li khutwatihi bi khululi syakhsihi al-karim fihi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi kanat ana tahmi mengalir ya. Fihi ing dalam masjid apa ar-rahmatu bira-bira rahmat wal barakat lan bira-bira keberkahan. Li khutwatihi krana khutwah jejak langkahi Kanjeng Nabi, jejak langkah Kanjeng Nabi bi khululi syakhsihi ya. Bi khululi syakhsihi kelawan melihat kepribadian Kanjeng Nabi al-Karim kang mulya. Fihi ing dalam masjid sallallahu alaihi wasallam. Di bihulul kelawan kepribadian melihat kepribadian Kanjeng Nabi al-Karim kang mulya sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana al-amru wa idza kana nalikane ana apa al-amru perkara hakadha kaya mungkin. Fa hal minal ma'quli ayyuqala. Ana toh masuk akal ayyuqala kalau dikatakan inna hadzal masjid lahu barakatun ta'udu 'alal musafir ilaihi falihada yajuzu an tushadda rihal ilaihi. Ya. Inna hadal masjidah setuhune masjid iki lahu barakatun lahu iku kedue masjid barakatun ta pira-pira keberkahan ta'udu bali alal musafir ing atase musafir ilaihi marang masjid falihada yajuzu an tusyaddal falihada mongko karo iki yajuzu wenang an tusyadda yen to melakukan musafir ar-rihal apa al-rihal perjalanan ilahi marang masjid. Fa idza kana adanya masjid itu karena adanya siapa? Kanjeng Nabi. Masjid itu menjadi besar, menjadi agung karena siapa? Karena Nabi. Wa sharat as-shalatu fihi bi alfi sholatin. Orang yang sholat di dalam masjid itu menjadi tingkatannya kelipatannya adalah 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar masjid. Ya, di luar masjid Masjidil Haram maupun masjid Aqsa. Karena siapa? Karena di dalamnya itu adalah ada hamba yang terpilih yaitu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi. Masjid itu menjadi unggul karena dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masjid unggul seperti Masjidil Haram yang membangun siapa? Masjidil Haram yang membangun adalah Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail. Di situ diletakkan Baitullah ya. Ya, beriringan di situ Baitullah kemudian Masjidil Haram. Ya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya menungso lan bapaknya para nabi. Ajaran Abraham ya itu ada ajarannya para nabi-nabi yang lain, semuanya hampir semua para nabi itu setelah Nabi Ibrahim itu banyak sekali keturunan dari Nabi Ibrahim. Dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Masjidil Aqsa memiliki kelebihan dibangun oleh siapa? Nabi Yakub. Itu siapa? Cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putra Nabi Ishak, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub yang kemudian disebut dengan Israiliyah. Israel itu adalah dari Nabi Yakub tersebut. Masjid Nabawi unggul karena apa? Yang membangun adalah Rasulullah bersama para sahabat. Walladzi kana yusharrifuhu bis-sholati fihi walladzi kana tahmi fihi al-barakah. Ya. Orang yang sholat di dalamnya itu mendapatkan kemuliaan. Ya, itikaf di dalamnya. Makanya kalau sudah masuk di masjid tersebut, ya aras-arasan mau keluar. Tapi kalau orang yang sudah tidak mengerti manfaatnya dan kelebihan masjid tersebut,
ya sedikit sementing melebu kemudian keluar belanja, karena di situ banyak sekali tempat-tempat belanja, ya kan? Walladzi kana ta'mi fi ar-rahmat, di dalam masjid tersebut mengalir rahmat, bukan hanya mengalir air zam-zam saja, karena di dalam masjid semuanya air zam-zam. Ya, mau berapa kali di situ minum sakatoke untuk ya di Masjid Nabawi tersebut. Mengalir rahmat berkah li khutwati bi khululi syakhsihi al-karim. Karena apa? Ada kepribadian, ada jasad Nabi yang dikubur di dalam masjid tersebut, yaitu di Masjid Nabawi itu. Wa idza kana al-amru hakadha fa hal min al-ma'qul ayyuqul. Apakah kalau hal yang demikian itu masuk akal, tidak munalar? Ya, kalau dikatakan bahwa masjid itu inna hadzal masjid lahu barakatin ta'udu 'alal musafir, bahwa sesungguhnya masjidnya memiliki keberkahan yang kembali kepada musafir, orang yang bepergian dari Indonesia langsung ke Masjid Nabawi, langsung ke Madinah, kemudian sholat di situ. Lah, orang yang sholat di dalam masjid tersebut mendapatkan keberkahan, mendapatkan derajat yang mulia, bukan karena masjidnya itu saja, tetapi karena kepribadian Nabi, karena masjid tersebut adalah masjidnya Kanjeng Nabi. Berarti yang unggul di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Ta'udu 'alal musafir ilaihi falihada yajuzu an tushaddar rihal. Kalau gitu masuk masjid atau bepergian wisata ziarah ke Masjid Nabawi itu adalah diperbolehkan, sementara ziarah ke makam Rasul tidak boleh. Itu kan tidak makul, tidak masuk akal. Wa amma Rasulul ladzi ma'azuma hadzal masjid illa binisbatihi ilaihi fala barakata fihi ta'udu ila zairihi. Wa amma Rasul anapun tawi Rasul alladzi ma'azuma hadzal masjid, alladzi ma'azma hadzal masjidu, ya, ma'azma ora agung apa hadzal masjidu, masjid iku illa binisbatihi, kejaba dinisbati kanjeng Nabi, ya. Fala barakata mungkurano barokah fihi, dalam masjid ta'udu kang bali, ya, apa barokah ila zairihi, marang wong kang ziarah. Kenapa masjid itu menjadi besar? Karena dinisbatkan kepada kanjeng Nabi. Maka tidak ada keberkahan pun di dalam masjid tersebut kecuali adanya Nabi tersebut. Fala barakata fi ta'udu ila zairihi. Kalau tidak dinisbatkan kepada kanjeng Nabi, kalau tidak ada kanjeng Nabi, tidak ada Muhammad bin Abdullah, seorang Rasulullah tersebut, maka tidak ada keberkahan yang akan kembali kepada orang yang ziarah, orang yang sholat di dalamnya. Wa idzan la yajuzu an tushaddar rihalu ila ziyarati. Kalau demikian la yajuzu ora wenang tumrape wong sing punya akal yang tidak makul. Dia mengatakan la yajuzu an tushaddar rihal ila ziyaratihi. Ini kan pendapat yang mengatakan yang tidak makul. Dan kalau demikian, ya tidak boleh kalau begitu melakukan wisata ziarah tushaddar rihal ila ziyarati, menziarahi kanjeng Nabi. Padahal masjid itu adalah masjid yang mempunyai keberkahan karena kanjeng Nabi. Kenapa malah kanjeng Nabi gak boleh diziarahi? Inna hadha innama yaquluhul majanin alladina la ya'unu ma yaqulun aw yaquluhu aduul Islam wa rasulil Islam. Masya Allah. Inna hadha stuliki innama yaqulu angin ngucapake hu ing mas sapa al majan, yaqulu al majanin wong-wong kang gila. Ini kan podoe karo pendapat orang-orang gila. Alladzina la ya'unu ma yaqulun. Alladzi la ya'unu, orang ngerti ma yaqulun, apa yang dia katakan, au yaquluhu atau berkata. Ya, terhadap ma adul Islami, musuhnya Islam, rasulil Islam, la rasul Islam. Ini kan pendapatnya orang yang
orang yang gila kalau gitu. Dia berkata tapi tidak memahami apa yang dia katakan, atau seperti perkataannya musuhnya Islam atau yang ingin memusuhi terhadap Rasulullah sendiri. Ziarah ke masjidnya boleh, ziarah ke makamnya Rasulullah tidak boleh. Padahal masjid itu adalah masjid yang membangun Rasulullah. Keberkahan masjid itu karena adanya Rasulullah. Kenapa kok tidak diboleh-bolehkan ziarah ke makamnya Rasul? Itu kan perkataan innama yaqulu al-majani alladzina yaquluna ma yaqulun aw yaqulu adul Islam. Jangan-jangan ini adalah musuhnya Islam, musuh dalam muslimun. Dia ngobok-ngobok terhadap ajaran Islam, tapi dengan cara mereka sendiri mengaku Islam. Kayak seneng guru-gurunya itu loh, hafal Quran, ya Abdul Rahman itu namanya. Kemudian dia justru adalah mereteli ajaran Islam satu persatu, termasuk ajaran-ajaran tasawuf dan seterusnya. Sampai sekarang masih diikuti oleh orang-orang tertentu. Padahal ajaran tasawuf masuk ke Indonesia itu melalui ajaran tasawuf yang luar biasa. Kalau ajaran fikih secara syar'i kemudian dia menggunakan itu, mesti tidak akan diterima oleh orang Indonesia. Maka umat Islam Indonesia ini termasuk umat Islam yang terbesar di dunia melalui proses yang luar biasa, pelan, tanpa melalui pertumpahan darah, tapi melalui pendekatan sufistik, pendekatan tasawuf. Itu yang paling penting. Kalau pendekatan syariah ditolak. Sidik-sidik syar'i, KPKP dipakai syariat. Ya, sekarang lagi fobia syariat kan ya. Ada bank syariah, semua bank punya produk syariah. Sekarang hotel ada hotel syariah, ada rumah sakit syariah, ada kolam renang syariah, ada toko syar'i, malah justru ada tempat hunian perumahan syar'i. Tapi uangnya dikejar-kejar polisi karena penipuan atas nama syariah itu lebih kejam. Wa ammal mu'minu ana bunutai wa mu'min alladhi lahu hadun minal aqli fala yumkin an yahdura bi balihi hadal ma'na as-sakhif. Wal haditsul ladzi yastanidu ilaihi ulaika alladhina yuriduna ayyaju ayyaqulu bainahu sallallahu alaihi wasallam baina ummati fi nahiyatin wa ma yadhabuna ilaihi fi nahiyatin ukhra. Wa ammal mu'minuna pun orang mukmin, ya ini orang mukmin yang sejati, yang dia itu mau ziarah makam Rasul dan mau perbolehkan, alladzi lahu hadun, bagi dia hadun bagian minal aqli sange akal sehat. Fala yumkinu mongko ora mungkin ayah turo yen terlintas bibalihi ing dalem atine wong mukmin hadal makna sahih, apa iki makna yang tidak masuk akal tersebut. Ya, kalau orang yang mukmin yang punya akal sehat, dia memaknai, oh kalau ini masjidnya Kanjeng Nabi, ya mosok ora untuk ziarah ke makamnya Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di dalamnya itu. Yang makamnya Rasulullah di situ, kemudian makamnya Abu Bakar As-Siddiq, ya makamnya Umar bin Khattab, itu makamnya orang-orang yang terpenting, ya orang yang terbaik di dalam Islam. Ya, makamnya Kanjeng Nabi, orang yang terbaik setelah Kanjeng Nabi itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Yes, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya 4 orang itu yang terbaik setelah peninggal Rasul, yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Maka orang yang menggunakan akal sehat bagi orang mukmin, maka pasti tidak ya fala yumkin ayyakhthura bi bali hadzal ma'na as-sahih, makna yang tidak masuk akal tersebut. Kalau tidak masuk akal, ya minal majalin tadi, innama yaqulul majalin. Ini kan perkataan orang gila. Wal hadisu tawi hadis alladhi yastanidu ilaihi ulaika alladhina yuriduna an yahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nahiyatin. Al hadisu tawi hadis alladhi yastanidu, yang bersandar ilaihi marang hadis sapa ulaika alladhina wong okah
yuridunaka mengendaki sapa alladzina yaqulu yang halangi ya menghalangi alladzina bainahu antara Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ummatihi lan antara umat Kanjeng Nabi fi nahiyatin ing dalam satu sisi satu aspek wa ma yadhhabuna ilaihi wa malan barang yadhhabuna berpendapat ilaihi marang ma fi nahiyatin ukhra ing dalam aspek yang lain. Loh, hadis yang disandarkan la tusyaddur lihal untuk dimaknai sebagai penolakan ziarah ke makamnya Rasul ya, itu berarti orang yang mengatakan itu seperti halnya ingin memisahkan antara Kanjeng Nabi dan umatnya. Loh, ini cara-cara seperti itu sudah lagu lama ya. Jadi bagaimana orang memisahkan antara pimpinan dengan rakyatnya? Kanjeng Nabi sudah ya kalau seperti ini. Yang dianu adalah ini agar umat tidak mempunyai sentimen yang cukup kuat terhadap pimpinannya. Maka ingin memisahkan antara Nabi dengan umatnya itu dengan cara yang seperti itu. Ya contohnya sekarang lah, banyak sekali antara umat ingin dipisahkan dengan politik adu domba lewat media sosial. Ya, orang-orang supaya anti terhadap pimpinan-pimpinan NU, akhirnya yang dihantam adalah pimpinan NU. Ini adalah untuk memisahkan antara ulama dengan umatnya. Kalau ulama sudah tidak dibekteni sama umatnya, mudah saja nanti akan menggulung Islam itu mudah. Maka ini contoh-contoh yang seperti ini sudah disinyalir oleh Pak Ali Masud, yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nahiyatin ukhra. Dengan cara seperti itu pisahkan terlebih dahulu untuk menghancurkan terhadap Islam, pisahkan antara umat dengan pimpinannya. Pimpinan dibuli terus biar umat juga membuli terhadap pimpinannya tersebut. Karena ulama adalah panutan dan yang bisa menggoyang dan bisa meruntuhkan terhadap hegemoni Belanda pada saat itu adalah para kiai sebagai tokoh, sebagai pemimpin masyarakat ya. Karena apa? Kalau orang Islam sudah dikatakan oleh para kiai begini, semuanya manut, bahkan rela berkorban sampai tetesan darah penghabisan, itu sudah hal yang biasa. Lebih-lebih di kalangan ulama-ulama tarekat, makanya seperti halnya Pangeran Diponegoro itu tarekat Naksabandia, makanya dia punya pengikut yang luar biasa. Kalau ulama-ulama biasa tidak boleh baiat melalui proses seperti itu, tidak antara hubungan antara mursyid dengan murid itu yang luar biasa kuat ulama-ulama tarekat. Makanya yang bisa membawa Islam ke Indonesia adalah kalangan para sufistik, orang-orang sufi, dan juga demikian pula diantaranya adalah yang bisa mengusir terhadap Belanda itu adalah orang-orang di kalangan para ulama-ulama tasawuf ya, mudah bergaul ya, tapi juga pantang mundur dalam menghadapi berbagai macam situasi yang luar biasa. Ini tujuan tertentu, di antara tujuannya yang disinyalir itu kalau orang yang ingin memisahkan antara umat dengan nabinya ya dilarang ya, karena tidak mempunyai giroh, semangat. Tapi kalau orang yang dekat dengan Nabi dan memperbolehkan ziarah itu luar biasa, sampai menangis kalau seandainya ziarah ke makam Rasul, dekat dengan makam Rasul, membaca sholawat saja bisa berlinang air matanya. Ini ada satu setrum ya, satu hipnotis yang luar biasa ketika bertemu dengan yang dikasihi, yang dicintai, yaitu al-muhibbin, yang dicintai yaitu Rasulullah SAW. Orang yang dicintai oleh masyarakat karena dia mau mencintai terhadap umatnya. Ya, kalau tidak mau mencintai terhadap umatnya ya tidak akan dicintai. Pengen mau jadi muhibbin yang dicintai oleh umat, maka dia harus al-habib, orang yang mencintai. Julukannya al-habib, tetapi dia tidak mau mencintai, tapi pengennya dicintai, itu tidak mempunyai nilai sama sekali.
فإنه يتكلم عن المساجد خاصة يقول للناس أنتم أقلاء يجب أن تصون أعمالكم عن العبث الذي لا فائدة فيه فأوصيكم أن لا تسافروا وتتحملوا متاعب السفر ومشاقه من أجل أن تصلوا بمسجد من مساجد الدنيا فاهمين أن له فضلا على غيره لا تفعلون ذلك فإنكم تتعبون في سفركم بلا فائدة تعود عليكم لأن المساجد كلها في مستوى واحد لا فضل لبعضها على بعض لكن لا تفهموا أن ذلك على عمومه بل في الدنيا مساجد ثلاثة لها ميزة على غيرها من المساجد هي المسجد الحرام مكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجid al-Aqsa بالشام. Ya, titiknya kok panjang sekali ya. Kalau saya baca nanti terlalu lama ya. Ini besok ya. Antum uqala yajibu an tusona a'malakum. Intinya kamu adalah orang-orang yang berakal sehat. Yajibu an tusona a'malakum, wajib menjaga amal perbuatan kamu sehingga anil abathi sangi perbuatan yang sia-sia. Alladzi la faidata fihi, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Fa usikum alla tusafiru wa tatahammalu mata'ibas safar, maka aku berwasiat, pesan, merekomendasikan kepada kalian semuanya agar tidak melakukan perjalanan ya. Wa tatahammalu mata'ibas safar, yang mengandung kecapean, capek banget di dalam perjalanan ya, kepenatan dalam perjalanan, wa masyaqahu, dan kesulitan dalam safar, min an tusallu bi masjidin, dari arah antusallu yen to padha salat sapa sira kabeh bi masjidin kelawan ing dalam masjid, min masajid dunya, dari masjid di seluruh dunia, fa lahu fadlan ala ghairihi, yang hanya memahami annalahu fadlan, bahwa masjid tersebut memiliki kelebihan, keutamaan dibandingkan dengan masjid yang lain. Wala taf'alu dzalika fa innakum tas'abun, jangan kau lakukan hal tersebut karena itu membuat kamu penat di dalam perjalanan kamu. Bila faidatin, tanpa ada faidah, ta'udu alaikum, yang akan kembali kepada kalian semuanya. Li'annal masajida, kronostuni masjid kullaha mustawan ya, semuanya adalah sama, mustawan wahidin, satu, mustawan podo, wahidin yang satu, la fadla li ba'diha la ba'din lakin la tafhamu anna umumihi, la tafhamu memahami sapa sira kabeh anna dzalika stuni mengkono kang istinutur ala umumihi, ing atase umumi, bal fid dunya, balik ing dalam dunia, masajidus salasa, di dunia ini ada 3 masjid, laha mayyazatun ala ghairiha, yang diantaranya adalah memiliki keistimewaan ini ya, keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya dari beberapa masjid yang lain. Ya al-Masjidul Haram, ya Masjidil Haram di Makkah, di Makkah, wal Masjidin Nabawi, dan Masjid Nabawi bil Madinah, di Madinah al-Munawwarah, wal Masjidul Aqsa di Syam, dan Masjidil Aqsa di Syam. Jadi tidak diperbolehkan hanya pengen saja melakukan perjalanan-perjalanan. Saya tak melakukan perjalanan di Indonesia, pengen ketemu dengan masjid, atau di Masjid Istiqlal, ada di Masjid Depok itu Masjid Kubah Emas, pengen masuk di dalamnya. Padahal masuk di dalamnya wisata ziarah ke masjid cuma foto-foto saja, sholat ora. Ya, etikanya kalau orang masuk ke masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid di dalam masjid tersebut,
Cuman kemudian selfie, foto di situ lah itu ora ono manfaate babar pisan ya kaya ngono kuwi. Ya. Ya masjid derajat masjid itu kan sama kecuali yang membuat itu siapa. Kalau ada nilai-nilainya di situ kemudian ada ziarah ke masjid ke apa itu makam yang ada di situ, misalkan masjid yang dibikin oleh Nabi nilainya tersendiri. Masjid yang dibikin oleh para wali memiliki nilai tersendiri. Masjid yang dibikin oleh tukang batu ya semuanya tukang ya. Ya itu ya juga mempunyai nilai sendiri dan lain-lain sebagainya. Jadi apa artinya melakukan perjalanan ke masjid? Rihal ilal masajid ya, tetapi di situ dia tidak mengerti memahami nilai yang terdapat di dalam masjid tersebut. Ya kalau rihal betul-betul rihal dilakukan safar ya, itu masjid yang mempunyai nilai itu ya, seperti halnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sekarang masuk di Masjidil Aqsa kesulitan ya. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk besok kita akan melanjutkan lagi masih bab la tushaddur rihal, belum selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Kafi Likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال آمين 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 يا الله رب العالمين آمين 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 Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.